للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن. Jadi dalam proses itu kemudian saya banyak mendapatkan didikan dan tempaan. Nah, salah satunya mungkin memang kemarin disampaikan di kepengurusan. Ayo setengah periode kita, salah satu 3 hal yang menjadi poin utama di kepengurusan Gadito, itu memang salah satunya adalah kemandirian ekonomi pelajar. Jadi kami sebenarnya memang dari awal setengah perjalanan kami ingin istilahnya mentirakati pengurus. Jadi pengurus biar betul-betul ditempa betul bagaimana kemudian kita bisa membangun khidmat ini tanpa sebab dan tanpa ada faktor-faktor tertentu, sehingga alhamdulillah kalau harian itu turun ya tidak segan-segan untuk mencari bensin sendiri dan semacamnya, sekalipun memang sering hal itu sudah sangat pasti menimbulkan intik internal sendiri. Benih geng ketuana pelit atau semacam, karena memang itu salah satu dari keinginan agar teman-teman betul-betul terlatih. Kenapa? Karena kalau mau melihat susunan pengurus sekomplit di masa Kak Wasil, mungkin kita tidak akan pernah menemukan di masa sekarang. Sehingga mungkin dengan cara itu bisa kita teman-teman biar merasakan perjuangan yang berdarah-darah. Kalau urusan internal kata Kak Wasil seperti yang saya katakan tadi, kita mungkin sudah bisa dikatakan baik, sekalipun mungkin banyak PR-PR yang harus dijalani. Nah, untuk tarik Ibnu lebih tajam lagi, memang saatnya dimulai dari pertemuan hari ini kita sudah fokus, salah satu fokus kita juga harus digeser ke sana. Kenapa selama ini taring kita tidak terlihat garang? Karena memang salah satu rukun syaratnya belum terpenuhi, yakni melibatkan alumni untuk menggaungkan nama besar Ibnu kembali mentereng di publik. Nah, sehingga habis dari ini mungkin nanti kita akan bisa bersama-sama, sekali lagi tanpa keterlibatan alumni, tentu pengurus hanyalah identitas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setidak-tidaknya kami di pengurus hari ini tidak berdosa karena melupakan atau tidak mengenal jasa-jasa mereka di waktu itu. Setidak-tidaknya pula kami ketika ketemu di jalan ini tahu ternyata kita ketemu dengan pejuang Ibnu di masanya. Berjibaku membangun Ibnu, sehingga alhamdulillah berkat tangan-tangan dingin beliau-beliau semua, para alumni kita yang hidup atau kita yang berproses pada hari ini bisa merasakan nikmatnya beribnu dengan penuh sukacita. Tentu tanpa adanya keterlibatan dan tanpa adanya perjuangan para alumni di masanya, mungkin kita tidak bisa merasakan bagaimana Ibnu begitu besar di Kabupaten Sumeneb, dan kita merasakan nikmatnya berproses di Ibnu dengan penuh riang gembira seperti yang kita jalani sejauh ini. Dan kami merindukan suasana ketika dulu kontrakan di Pandian, artinya alumni pulang pergi, pengurus juga bisa bersama-sama ngobrol-ngobrol di teras dan semacamnya. Nah, ini mungkin sisa waktu yang ada ini mungkin kita bisa mewujudkannya. Mungkin di antara pengurus kami mungkin tidak ada yang tidak sampai di momen-momen indah seperti itu. Tapi kalau boleh jujur, saya secara pribadi sangat merindukan momen-momen indah seperti itu. Ben ngalar muka kalaban kepangkian saya sampurna kadito seterusah bisa hal-hal sekurang saya, terutama si dari pengurus Kak Dito bisa mau dihilangkan ben hal-hal se patot lakonin Kak Dito ngalar muka terus noleh bimbingan atau arahan. Yang pertama yaitu adalah
saya ingat yang disampaikan ke Ali, jangan pernah melupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah mengabdi di Ibnu itu, dan mengabdi di Ibnu dengan situasi yang berbeda, tentu dengan tantangan yang berbeda karena memang zamannya yang berbeda. Bagi kami tidak ada periode yang lebih unggul, tidak ada periode yang paling merosot misalnya, tidak ada, karena memang setiap periode itu memiliki tantangan dan zaman yang berbeda. Ketika ada tantangan dan zaman yang berbeda, maka pasti punya cara yang berbeda. Di semua periode itu, Le'alekapi itu punya tantangan yang berbeda. Tentu cara membesarkan Ibnu itu, Zainullah jangan memakai caranya Kak Ubed di masanya, dan jangan memakai caranya saya di masa saya, karena tantangannya pasti berbeda, tentu juga strateginya harus berbeda. Dan terakhir yang saya perlu sampaikan, sebetulnya majelis alumni itu pernah digarap pada sejak masanya Kak Ali sudah ada, terus dilanjutkan dengan Kak Abdul Hadi. Nama-nama perkumpulannya berubah-ubah, ada yang saya tahu sih namanya Taswirul Afkar, alumni keliling semua kecamatan Ngalai, Roma, Bitibi, Sebon, perkumpulan sekalian. Sepertinya setelah itu saya kurang memahami perkembangan majelis alumni itu, karena memang dari tingkatan pusat sampai ke bawah itu tidak ada majelis alumni pada waktu itu. Cuma di Kabupaten Sumeneb punya cara lain untuk bagaimana merangkul alumni, karena bagaimanapun juga Ibnu dan IPNU di Kabupaten Sumeneb itu tidak boleh dan tidak bisa dilepaskan dengan ide cerdasnya senior-seniornya. Mohon maaf, ini saya perlu berbicara secara terbuka karena periode hari ini saya anggap sudah luar biasa pergerakannya dari tingkat ranting, PAC dan cabang. 2017 pernah 2016 ada pertemuan alumni. Nah, alumni majelis alumni itu yang sehari ini adalah Kak Hadari, sekarang adalah pegawai Basnas. Nah, itu Kak Hadari dulu. Kak Hadari ini adalah ketua majelis alumni pada waktu itu. Karena 2015 saya bercerita saya sendiri, saya tidak bisa menggerakkan Ibnu sebesar di Kabupaten Sumeneb tanpa harus melibatkan alumni itu. Jadi kalau ada yang menyatakan di masa saya adalah masa yang sangat suram tantangannya dan sangat besar, tetapi bisa kita hadapi, itu bukan karena pengurus cabangnya dulu. Nggak ada itu, pengurus cabang nggak bisa melakukan apa-apa. Murni dari mulai pelantikan sampai konferensinya saya terpilihnya muslim itu semuanya dengan tangan-tangan senior. Kalau nggak ada senior waktu itu, pasti saya sudah nggak bisa ngayomi kader-kader Ibnu Kabupaten Sumeneb. Nggak ada rumusnya memang waktu itu. Nah, oleh sebab itu saya pikir PC Ibnu periode sekarang ini harus menjalankan, menggerakkan kembali, mensupport kembali, nganggain boleh pertemuan majelis alumni ini. Sampai petiaki paserat nih Kak majelis alumni yang benar-benar alumni nih Kak Ali, masyarakat Kak Ali berikut dengan pengurusnya, masyarakat Kak Hadi berikut dengan pengurusnya, Saiful Harir berikut dengan pengurusnya, semuanya. Kini kamera. Mungkin yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Selamat rekan-rekan belajar, berjuang dan bertakwa, tetap sabar, hati-hati kita mengurus Ibnu. Kalau kalian benar-benar tidak ikhlas dan mengurus Ibnu hanya karena ada sesuatunya, kamu akan mati di telan sejarah nanti setelah menjadi alumni. Pastikan kalau keliru kamu mengurus Ibnu, setelah kamu mengurus Ibnu kamu pasti mati, gak survive lagi. Bahkan bisa kader-kadermu lupa bahwa dia pernah menjadi pengurus cabang. Makanya ngasteteh mengurus Ibnu sampai terlecok, itu aja. Mau terlecok tidak ada yang negur, tetapi alam yang akan menegurnya. Begitu dia menjadi alumni, dia akan hilang di telan sejarah. Itu hukum alam sudah.
Karena itu tidak sembarangan didirikan pada waktu itu. Wallahu a'lam, semuanya hanya Allah yang tahu dari hati kita masing-masing bagaimana merumuskan dan punya niat membesarkan Ibnu ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besarnya organisasi apapun itu tidak terlepas dari dorongan alumni, sentuhan alumni, pasti itu. Mau bukti dari manapun, empiang intaraka organisasi sekecil apapun, sebesar apapun, tanpa sentuhan alumni tak kira besar. Positif kan? Tak mungkin alumni ngurus masalah pakai staff itu enggak, tak mungkin kan? Ayo pakai tanah sahabat di pendamping, tak mungkin. Kemun urusan eksternal, jangan sampai ngucap, jangan akan tuh jadi orang ngerti. Karena eksternal tak mungkin empian pengurus head to head musuh pengurus yang lain, tak mungkin, karena pengurus yang lain ada backingan luar biasa. Maten ya, sebelum nanya problem kan, kalau benar positif. Mohon maaf, bukan menyepelekan kemampuan nampian, tidak. Tapi di eksternal medannya beda dengan medan internal. Semakin luar biasa cabang hari ini, cabang yang luar biasa bagi Kaula karena proses kaderisasinya sampai ke pulau. Dulu itu mentok di daratan itu pun tak semua daratan, kecamatan di daratan. Nah hari ini sudah mulai kepulauan, luar biasa kaderisasinya. Siapa nak untuk masalah eksternal jeduto sodokan dari para senior. Karena mau aku pol nggak nih, karena ke awal tanggal 4 April neka pertemuan Majelis Mahlul Qiyam kaulah nang desa kijane. Jago si undang pun ketua BHJ ya. Ada nyangkut pengurusan pun alumni nanti wah. Mulai sering kata so. Iya. Lezen sering kata so. Sudah berapikan. Mencerminkan seorang pemimpin. Luar biasa. Timangkan aku tak kerja boleh. Oh jujur lezen. Karena lezen pun tiba sah dalam menghadapi apapun, khususnya masalah percintaan. Sudah agak dewasa, sudah disakiti berapa kali. mungkin kenikah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih dengan saudara, selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasti lah kau kalau corabot rekan-rekan kita. Jadi saking dicintakan dan boleh dekat kader-kader. Ini beda. Tahun ini lesen mungkin apa cinta apa tak. Alhamdulillah, betul-betul saya makin gitu. Paringi buat oleh rekan-rekan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb. Tak akui apa kerempet ada jadwal terkait masalah peringatan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak masuk akal juga. Lalu peringatan kita tak masuk akal. Masuk akal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langit top 2 telur 4 5 6 bentuk sampai dekat Sidratul Muntaha. Elah aku di sana. Belum masuk akal. Kia ambuh tak masuk akal. Apa ni kak? Ambuh ini. Belum tak masuk akal. Apa? Beda jarahan tidak masuk akal. Tak masuk akal. Tapi nampak
cepet peristiwa kepada ketak masuk akal ke abuk ngapa akal abuk saya tak masuk saya tak akal jadi saya perlu betul-betul sarkajunan pada kian-kian napa peristiwa saya tak masuk kan napa akal betul-betul sarkajunan tak ke peristiwa tapi kalau mengenai pertanyaan nggak nih kalau macam akibis ya tempat kak untuk dalam 1 jam berapa kasar saja masuk akal tak masuk tapi saya ingin berbunyi Allah asro pancela punya cela dari Nabi pancela dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pancela jadi bibis pas kok kamu terlek wasil karena dia gondon mau terlek wasil lek wasil gak soal oh tapi ini lapangan terbang sudah pilih kok kenapa kita terkal kapal terbang mangkat ke soal itu masuk akal saja coba ke soal itu kan program ini kenapa kita tukut anur benar jadi benih tak masuk akal tapi akal apa mun etoror tak mencari dengan hal-hal kebanyakan kata tak luka masih ada diriwayatkan yang setong kitab bersetok sahabat zaman Hasan bersahabat hanya Hasan dan ketika tak bantah tidak ke Israel tak bantah kusanya tak akhir tak bantah dia mas tak mungkin dia bilang Hasan. Dan ketika aku menikah ini setong cerita saya dinahaan sahabat Hasan dan itu nyambeli setelah nyambeli dia betul dekat sungai lebih berani Allah ketika berani berani sahabat Hasan dan itu pasti yang bawa bini Allah yang bawa bini ya bawa bini dengan mana pun bini dengan jalan saya boleh kebetulan pas datang menggoreng laki ke darbajaran lezen darbajaran sampai kosnya keluarga kosnya anak sekitar 2 telok sampai 4 sendiri orang laki ia boleh Allah tentu orang bini pas keluarga andi anak sekitar 2 telok sampai 4 dan setelah andi anak 4 boleh ke asal Allah boleh kasar berdua betul orang lelaki boleh satu ini tempat di mana sahabat Hasan dibandingkan dengan Hasan ternyata dere kebandingkan masih nyata jadi kan kayak singkat keluarga andi foto kau ini cuma sama kem atau nah le Abu Sirir ki bukan dia mulai akabi 5 menit aku saya dia apa mulai menikah ditunjukkan oleh Allah keistimewaan kebalikan kekira pas hati dengan Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi waktu orang kalkal waktu cepat pamireng jadi mereng auto jadi begini pak usia dia nampak pas balik jadi menurut pamireng akan Allah coba bagi di Israel yang ini jadi mulai menikah kalau berperistiwa si pas balik Sayyidina Hasan atau sahabat Hasan itu kan ke kedua bapaknya jadi Israel kan itu benar-benar ada. Nanti bagaimana? Ya Allah, ini coba yang kau rasa. Jadi banyak semakin peristiwa ada peringatan Isra Mi'raj itu banyak. Le nawir jadi kunjung aja itu ajaran Isra Mi'raj. Jelas ngabi biaya sesangat banyak. Tapi tak ada gunanya mabodo Isra Mi'raj. Tanpa betul-betul usaha dan mengambil hikmah dari peristiwa itu. Jadi boleh ngalah
paling kedua ini hikmah dari peristiwa perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai dekat Mustafa. Dalam perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu temani malaikat Jibril. Dia dapat kasih tahu tempat Nabi Muhammad apa tanya? Dia malaikat Jibril, ya Jibril, ini ke tempat pun apa? Bapak cik punya guna korban. Dia guna kecil Nabi Muhammad. Jadi jawab malaikat Jibril, kak di tempat kota di mana kelak seperti tempat hijrah ajunan ya Rasul. Bentuk di tempat wafat ajunan ya Rasul. Ternyata mereka tempat kota Madinah. Salah satu jawab Rasulullah malaikat Jibril, Rasulullah kan ditebakkan asolat sunnah. Salah satu ini yang berangkat. Berangkat, dapat ke satu tempat, atanya boleh. Sekanjing Nabi, ya Jibril, kak itu tempat apa? Kak itu tempat Madinah. Di tempat kembali ke tempat tak tongkat Nabi Musa. Tempat pungkan tongkat Nabi Musa. Berboleh tempat kembali ke tempat Nabi Musa ketika Nabi Musa kali diusir oleh raja Fir'aun diusir. Ngau pilih kebalikan, ngitak ini tempat kebalikan. Secara kebalikan, kanjeng Nabi boleh sholat sunnah boleh doa. Berangkat boleh, kanjeng Nabi ketemu kasih tahu tempat boleh. Jadi ke tempat sekolah tempat berzina. Jadi tempat orang yang zina. Tempat berzina. Apa tanya boleh? Jawab malaikat Jibril, gak pintu tempat kelahiran Nabi Isa. Itu pun sholat. Lepon apa hikmah siapa betul kalau serang ajunan gak itu? Petik jadi peristiwa perjalanan saya. Tempat ke tempat pasang di asolat. Ini kan bisa ditarik semangken misalkan pelajaran Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb. Cek kanjeng Nabi kak sinto ampun ngajari dek kebetulan kalau serang ajunan kak tak lepas ke sejarah menghormati orang-orang yang pernah ada di sejarah. Jadi mengurus cabang ini pas tak belajar aku nyari alumni, ada tak alumni, berintar ke rumah-rumah alumni, ngarigoi alumni berarti tak mengambil dari hikmah Israel. Kita yakin enggak? Sebelum lesen ketiga dua aku yakin enggak ada begitu. Atau kanjeng Nabi bunyi pas neng pas tua bodoh malaikat hijau. Nabi Muhammad datang ke malaikat hijau. Enggak di tempat pun apa? Ya Jibril lah. Jadi apa maksudnya? Pengurus cabang sama itu ada anak. Jadi mana nih? Jadi mana ini? Jadi aja deh. Jadi pada setahun dahulu, Nabi Yasurin Nas, Nabi Yasurillah. Sahabat-sahabat orang, saya tak bisa berterima kasih dengan orang yang berjasa dengan abadnya. Orang yang berjasa dengan kelompoknya, orang yang berjasa dengan organisasinya, lam yashkurillah. Orang yang berbalik, tak itu jauh yang sepandai ya syukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin ini kan yang perlu digarisbawahi sebagai pengurus ikatan pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb Kabupaten Kota Tanya, Kota Sare, ketika alumni ikatan pelajar Nahdlatul Ulama. Bangga alumni ini kemudian dari mana? Walaupun pada ujung-ujungnya benih bunda TV berdalam benar. Benih bungsa orengan oleh berdalam benar ada sinoro. Ini biasa aja. Berjawab. Alumni datang berjawab.
Entah guna dunia datang tadi aja lupa. Ya, dah memang tidak apa. Ikan dah wasil. Orang bekerja dari masih ngamak, ada ini bencana. Alumni Israel. Dan jaga ini. Pas terus dapat dekat. Langit sigapai ketok dari setong riwayat malaikat Jibril ke Amin. Dia kata Amin ya Rasul abdina nyona abdina tak bisa ngiring ajunan dekat Sidratul Muntaha. Siang dekat Nabi siang cet mulai dari Masjidil Haram dengan Kanjai. Malaikat Jibril ternyata dapat kembali ke rumah. Adanya si Nabi Muhammad, ya Jibril, apa ajunan Amin, mata anda bahwa abdina terus ngajunda ke Allah. Dia pun malaikat Jibril, makoma dan kau kehendak itu ya Rasul. Seandainya kau memaksakan untuk mengikuti ajunan, maka betul-betul kau legak itu. Kenapa saya bisa diambil dari percakapan kebalikan? Jadi kenengi lakoni. Jadi pada mah aku mabiti kamu mah aku mah ketua, kamu mah aku mah sekretaris, kamu mah aku mah bendahara, berkamu mah aku mah pengurus. Sampai dia carikan kader wama ketua, sampai dia carikan sekretaris wama ketua. Bisa boleh ke mon ketua tu derma kader. Ancor derma kader. Jadi kalau ada persoalan ada kucing ya ada bah derma kader nyorot. Itu habis sekian. Jadi pada makan ini. Jadi ketika sudah menggambarkan cek manusia andi makom biti sebab manusia andi ecot biti sebab manusia andi korseh biti sebab. Jadi mun korsehnya budak pahitodi itu ya. Ini akan iya. Muntah balang itu. Nah, apa yang boleh? Bini nala isen, pahe kato pengurus itu sila. Dia kan iya. Toka, yang dengan juga. Toka, jaro. Ya. Jadi masa apa? Ini mabur, mula toju ning koros nabi tibi sebab tak kira berdegara. Tak kira berkonflik. Kenapa dari awal bapak organisasi bapak otak konflik karena benih koros ini kata orang. Pasti ada tahapan proses. Jadi bagi kader dia derma tugas kader. Jangan boleh berurus cabang dia. Tapi apa? Anggota tugas anggota. Jadi tak usah kose wa makatu saya kocak kader rasa ketua jangan. Jadi ketua angkul ke ketua sekretaris angkul ke sekretaris bendahara angkul ke bendahara tak usah aku rebut sambutan bendahara cukup uang yang ada dikelola di rumah uang ini bisa berkembang kan aja coba tugas yang kedua baru karena ada mandat ya. Karena ketua sibuk misalkan ada bunga-bunga revolusi di luar pas bendahara apa. Jadi harus ada. Jadi mulai beda etik, beda mandat jadi ketua. Walaupun benih posisi, benih tugas ya kan aku. Cuma tidak mandat aku. Jadi pada kendeng ini tempat di TV. Laku di TV. Jadi mula dua hal diberikan aku saya kebetaki dua hikmah sini dua ikan aku Pak Insyaallah ke depan ikatan pelajar Nahdlatul Ulama walaupun tidak sempurna dan tak kira beri kesempurnaan dengan lampunya tapi mendekati amin. Jadi dia beri Imam Ghazali pun orang yang amin Petro sempurna dengan lampunya mati karena tidak akan menemukan kesempurnaan. Itu minimal ya nyaman aja tidak apa deh jumpa sekor bagaimana aja jadi mulai atau juga atau di sekor Pak Insyaallah mungkin dikebiri karena ketua bersambut tadi orang rumah
Jadi orang guna ke guna perak. Semakin lancor yang guna perak pun berarti berkena guna jadi selesai. Karena mereka boleh lagi guna boleh. Karena donat-donat apa ya. Iya. Karena orang guna sepenting ini sedikit ya. Mari nang kau ni sepenting guna ya. Iya karena hari ini ya melahirkan aset. Mun apa? Jika muntai teku sudah dua atau okan muntai teku sudah dua. Semoga kalau peringatan peristiwa Isra Mi'raj sore nanti ada doh moga-moga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga betul-betul bisa laksanakan walaupun 1, 2 dan 3 dari hikmah-hikmah kepada amin ya rabbal alamin. Atas saja kekurangan terkejang-kolangan betul-betul seorang sesungguh kata sebon. Akhirul kalam Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.